kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik, shalom kakak, shalom. Senang sekali ya kita boleh berjumpa lagi hari ini walaupun masih ibadah online. Yuk sekarang adik-adik yang mau puji Tuhan, yang mau sembah Tuhan, siapin hatinya dulu yuk. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin ya. Dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami undang Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang adik-adik kita mau sembah Tuhan Yesus. Kasih sikap yang terbaik yuk buat Tuhan Yesus. Kakak tunggu sampai semuanya siap. Yuk adik-adik, kita sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur buat segala yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Katakan saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
Siap puji Tuhan adik-adik? Yang siap katakan yeay. Yuk gerakin badannya sambil tepuk tangan. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, amat tinggi takkan teratasi. Amat sampai bawah. Amat hebat takkan terkelilingi. Oh oh oh, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, amat tinggi takkan teratasi. Amat sampai bawah yuk. Amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, amat tinggi takkan teratasi. Amat dalam takkan terselam. Amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, lagi oh oh oh, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus itu indah kan adik-adik? Lebih indah dari apa sih? Dari apa lagi kak? Dari bintang-bintang. Iya, kasih Yesus itu indah banget ya adik-adik ya. Yuk sama-sama kita nyanyi lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, pundaknya mana? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi kasih Yesus, pundaknya lagi siapin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Dari apa lagi? Indah dari bintang di langit. Terus apa lagi? Dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Kita ulangi dari awal, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
memperkatakan Pentakosta ketiga, yang artinya pertama, pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Benar dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan kompromi dengan dosa, dan pergi menangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Yang kelima, puasa untuk memenangkan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, jangan lupa ya selalu memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami pengen berdoa, Tuhan, lindungi Pak David dan Bu Rita dan Koko Eca, Tuhan. Lindungi mereka dari virus Tuhan, awaskan virus Tuhan, dan berkati pelayanannya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Hari ini Shalom mau berdoa, doain bangsa Indonesia biar bangsa Indonesia sehat, doain yang sakit biar bisa terhindar dari virus Omikron. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berdoa, dan bisa memperluas kerajaan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Saya, Kak. Yang mengasihi Tuhan Yesus, yuk kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau renungin firman Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik tutup matanya. Taruh tangan kananmu di dada. Tangan kirimu angkat ke atas adik-adik. Adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau
mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar musik nyanyikan lagu ini dari awal. Mari kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik buat kita adik-adik. Bagi adik-adik dari awal kita sama-sama katakan aku mengasihi. Katakan dengan segenap hatimu adik-adik. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup
adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama aku, Kananet. Adik-adik, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya yang ikut ibadah ini sehat, semangat, diberkati. Kasih tepuk tangannya dulu buat Tuhan Yesus. Aku mau tanya dulu nih sama kamu. Kamu udah punya resolusi atau kebiasaan baik apa yang dijalani sepanjang tahun 2022? Ayo, kalau yang pada waktu bulan Desember kemarin bilang, nanti aku tahun 2022 mau baca firman Tuhan setiap hari. Aku juga punya resolusi itu. Atau ada yang bilang lagi, aku tahun 2022, aku gak mau marah-marah lagi. Wah, siapa nih? Itu resolusinya baik banget. Pas banget nih, karena kita masih momen awal tahun, aku mau kasih tahu kamu, kebiasaan baik itu harus dibangun setiap hari, konsisten, gak boleh setengah-setengah. Kalau di awal tahun atau di akhir tahun kemarin kamu bilang, aku mau kebiasaan baik ini, aku mau kebiasaan baik itu. Tapi kalau gak dilakukan, sama juga, gak jadi nanti kebiasaan baiknya. Yang ada kamu tetap akan jadi pribadi seperti tahun lalu. Oke, kalau gitu sekaranglah saat yang tepat buat mulai. Sekarang taruh jempolnya di depan layar, aku mau lihat semua. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu ya. Jempolnya dilipat tangannya. Aku punya doa nih. Kamu juga harus ikutin doa ini. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih kalau Engkau gak pernah tinggalin kami, bahkan abaikan kami. Terima kasih kalau Engkau sudah jadi Tuhan Yesus yang sangat cinta kami. Dan ciptain kami serupa dengan Engkau. Sebagai masterpiece-nya Tuhan. Aku doa biar aku semakin dekat dengan Engkau tiap hari lebih lagi. Dan dengan firman-Mu, aku belajar cari apa yang mau Engkau lakukan. Saat aku bangun, sekolah, ibadah, bahkan sampai malam, terang-Mu menuntun jalan-jalanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku siap belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Nah, hari ini nih kita mau belajar tentang satu sikap yang baik banget. Sikapnya ini nih dibilang gampang. Ya oke lah gampang disebutkan. Tapi kalau nggak dilakukan setiap hari seperti yang aku sebutkan tadi, dilakukan secara konsisten setiap hari jadinya susah. Wah, apa tuh Kak? Emang ada sikap seperti itu? Aku kasih tahu nih, ada banget. Nama sikapnya adalah sabar. S-A-B-A-R. Sabar. Wah, ini gede banget ya. Gede banget. Karena sabar ini mudah dilakukan sebenarnya. Tapi kalau nggak konsisten setiap hari jadinya susah. Kenapa susah? Aku bisa kok sabar. Tunggu dulu. Aku mau kasih lihat dulu nih ceritanya yang ada di Alkitab tentang Bapak Ayub. Nah, si Bapak Ayub ini dia tuh orang yang baik. Orang yang cinta Tuhan. Mana hatinya lagi. Bahkan Tuhan berkati dia berlimpah-limpah sehingga punya kekayaannya banyak banget.
Wah, bayangin banyaknya itu nih kayak gini. Dia punya hartanya kalau zaman dulu hartanya itu bentuknya hewan. Dia punya lembu sapi. Wow, dia punya kambing domba. Wah, dia punya unta. Bayangin kalau rumahnya pelihara unta itu segede apa? Gede banget pastinya. Gede banget. Terakhir, Tuhan berkati dia dengan keluarga besar. Wah, ini yang kita sebagai orang sekarang ini mungkin gak punya. Anaknya Bapak Ayub itu ada 10. Tuh lihat, anaknya banyak banget. 7 anak laki-laki dengan 3 anak perempuan. Wah, anak-anaknya pun punya rumah sendiri-sendiri. Bayangin betapa kayanya Bapak Ayub. 10 anak punya rumah sendiri-sendiri. Bahkan dikatakan Alkitab, 7 anak laki-lakinya biasa mengadakan pesta di rumah masing-masing secara bergilir. Kaya banget Bapak Ayub ini dan sangat diberkati Tuhan. Hebatnya Bapak Ayub ini taat firman Tuhan. Sampai Tuhan sendiri bilang, kamu lihat gak? Gak ada manusia di bumi yang seperti hambaku Ayub. Wah, mantap. Jempolnya kalau bisa 4 gak pakai sepatu, aku kasih lihat nih. 4 semuanya buat Ayub. Tuhan aja sampai bangga banget sama Bapak Ayub. Karena selain diberkati dia cinta Tuhan banget-banget. Tuh. Nah, tapi suatu waktu iblis ini gak suka dengan kesalehannya Bapak Ayub. Jadi dia mau mencobai kesabarannya Bapak Ayub. Nah, saat yang baik waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan izinin semua masalah terjadi. Yang tadi dia punya harta lembu sapi, dirampas orang. Waduh, dia punya kambing domba. Tiba-tiba datang api dari langit, bakar habis itu semua kambing domba, hilang. Dia punya unta yang tadi unta kan gede banget, rumahnya gede, juga dirampok orang, dibawa orang kabur. Wah, anak-anaknya gimana Kak? Ini dia, kalau mama papa kalian kehilangan anak pasti sedih banget kan? Bapak Ayub juga. Semua anaknya, ke-10 anaknya, waktu mengadakan pesta, semuanya meninggal. Karena angin ribut, karena bencana alam. Sedih banget gak Bapak Ayub? Sedih banget pastinya. Aku tahu, walaupun aku gak ada di zaman itu, tapi aku tahu pasti sedih banget. Tapi dalam kesemuanya, Bapak Ayub cuma berkata, terpujilah nama Tuhan. Wow, hebat banget. Bapak Ayub bisa sabar, begitu sabarnya sampai 4 jempol tadi ya. Wow, ini gak main-main adik-adik. Bapak Ayub sendiri yang bilang bahwa terpujilah nama Tuhan. Dia tidak nyalahin Tuhan. Walau ada bencana alam, anaknya semua meninggal. Ada bencana-bencana semua hartanya hilang. Dia gak salahin Tuhan. Terakhir, apa yang dilakukan Bapak Ayub? Sampai semuanya dia tetap sabar sehingga Tuhan lihat, Tuhan kasih Bapak Ayub berkat. Semua dikembalikan hartanya, anaknya juga dikembalikan. Ini upahnya kalau kita sabar adik-adik. Kalau kita sabar, Tuhan Yesus pasti berkati kita berlimpah-limpah. Aku gak tahu kalau dalam hidup kamu nantinya saat kamu besar, kalau kamu lakukan sabar dengan konsisten, apa yang akan Tuhan lakukan buat hidup kamu? Aku gak tahu, itu masih jadi misteri. Kamu pun pasti gak tahu. Apa Tuhan berkati kamu dengan kepintaran? Atau Tuhan berkati kamu dengan harta yang berlimpah-limpah juga? Atau Tuhan berkati kamu dengan apalagi teman yang banyak? Kesuksesan? It's possible. Really? Nah, tapi kuncinya harus dilakukan dengan konsisten setiap hari. Apa tadi?
S-A-B-A-R. Sabar. Kalau Bapak Ayub, zaman dulu dia sabar waktu ada bencana alam. Sekarang, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu punya video games, kamu sabar nggak tunggu giliran main dari siblings kamu, adik atau kakak? Atau kalau misalnya, oke, video games, kamu dapat jatahnya di akhir minggu, di weekend. Sekarang kalau kamu sekolah, kalau kamu ada tugas dalam kelompok, study group, kamu sabar nggak sama teman kamu yang mungkin kerjanya nggak cepet? Sabar nggak? Kamu marah-marahin nggak? Atau kalau misalnya kamu nih yang sudah dipercaya uang sendiri, kamu boleh jajan sendiri, kamu mau jajan di restoran, kamu mau jajan di kafe, kamu mau beli misalnya ice cream. Kamu sabar nggak tunggu antrian ice creamnya? Kamu sabar nggak tunggu antrian wafelnya? Atau kamu marah-marah, ih mbak antriannya lama banget. Kamu sabar nggak? Kamu bisa belajar nggak mulai hari ini? Kesabaran itu konsisten setiap hari dilakukan. I tell you something. Ini kuncinya. Kalau kamu sabar setiap hari, itu akan jadi sebuah kebiasaan baik dan Tuhan pasti kasih upah buat kamu. Itu pasti. Karena ini firman Tuhan adik-adik. Mau belajar sabar mulai dari minggu ini? Mulai dari awal tahun 2022? Yang mau kasih senyumnya buat Tuhan Yesus. Kasih love-nya buat Tuhan Yesus. Nah, karena sabar itu juga ada di Alkitab. Sabar itu juga bagian dari kasih yang kita pelajari di bulan ini. Coba nih, aku mau kasih lihat ayatnya. Ayatnya ada di 1 Korintus 13 ayat 4a. Gampang banget, ini pendek banget. Kasih itu sabar. Mana pegang dadanya? Sabar. Nah, ulang lagi ya. Sekarang ayatnya ya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu apa? Sabar. Pegang dadanya. Bisa lakukan konsisten sabarnya setiap hari? Belajar sama-sama ya. Aku pun masih belajar seperti kamu. Setiap hari aku mau belajar untuk jadi sabar. Oh iya, ini tipsnya. Kalau kamu lagi misalnya, lagi antri terus pengen belajar sabar, kamu sebutin, aku mau jadi sabar. Sebutin itu di dalam hati atau misalnya kamu bisa dengar suara kamu dengan telinga kamu sendiri. Aku mau jadi sabar. Ini kuncinya. Nah, it works, really. Cobain deh. Kalau kamu mau belajar sabar, kamu ngomong sendiri sampai dengar di telinga kamu sendiri. Aku mau jadi sabar. Dan firman Tuhan bilang apa? Perkatakan firman Tuhan dan itu akan menjadi yang kita akan lakukan. Mau? Oke, sekarang lipat tangannya lagi. Tutup matanya. Kita udah belajar sabar hari ini. Kita mau minta pertolongan Tuhan Yesus supaya bisa melakukannya setiap hari. Dear Lord Jesus, thank you for showing me what true love looks like. Tolong ajari aku ya untuk bisa sabar setiap hari. Seperti Engkau sudah begitu sabar sama aku. Aku percaya dan mau melangkah bersama Engkau. Kasih senyumnya buat Tuhan Yesus, kasih love-nya buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Selamat belajar sabar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.